Saudara, kita berjumpa kembali. Semoga Anda pada saat ini dalam kondisi yang sangat sehat. Pada kesempatan ini, saudara, saya akan melanjutkan sharing saya terkait dengan belenggu-belenggu kehidupan. Pada saat ini kita sampai kepada belenggu yang keempat, yaitu kelekatan pada hal-hal yang sekarang ini kita miliki. Sebelum saya melanjutkan sharing saya, saudara, ada baiknya jika saudara membuat like pada video ini, menulis komentar pada kolom komen, mensubscribe, dan men-share video ini kepada rekan-rekan atau saudara-saudara Anda jika Anda merasa bahwa video ini sangat bermanfaat. Saudara, hati manusia itu bagaikan magnet besar yang menarik atau yang tertarik dengan hal-hal di luar diri kita untuk kita miliki, untuk kita punyai. Maka naluri manusia seringkali mengarahkan seseorang untuk mengumpulkan, untuk memiliki banyak barang dan banyak orang. Dan dalam rangka memiliki itulah seringkali manusia tanpa disadari jatuh pada ketergantungan pada seseorang, pada orang-orang tertentu, atau pada benda-benda yang kita miliki. Mengapa hal ini penting dan baik sekali untuk kita refleksikan? Karena kelekatan pada benda-benda atau pada orang-orang tertentu jelas-jelas membelenggu seseorang. Seseorang menjadi tidak bebas. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, saudara, tanpa disadari seseorang yang lekat pada orang-orang atau pada benda-benda tertentu meletakkan identitas dirinya, meletakkan harga dirinya itu pada orang-orang tersebut atau pada benda-benda tersebut. Sehingga ketika orang tersebut atau benda-benda tersebut lepas dari dirinya, dia akan merasa kehilangan jati dirinya. Dia akan merasa kehilangan harga dirinya. Contoh, banyak sekali terjadi di antara orang muda atau para muda-mudi. Ketika mereka putus cinta, mereka merasa down, mereka merasa kehilangan harapan, dan ada yang sampai melakukan bunuh diri. Rasa ketergantungan yang sangat tinggi. Atau seseorang memiliki sebuah barang yang begitu berharga menurutnya, lalu barang itu hilang daripadanya, dan dia merasa jatuh secara psikologis, merasa tidak berharga lagi. Banyak sekali orang di dunia modern saat ini meletakkan harga dirinya dan jati dirinya pada benda-benda atau pada orang-orang tertentu, sehingga dia hidup seperti apa yang diharapkan oleh banyak orang. Dia takut orang lain meninggalkan dirinya, sehingga dia menentukan harga dirinya pada barang-barang yang dimiliki, misalkan handphone, jam, kendaraan, rumah. Tanpa hal-hal yang mewah-mewah, dia tidak merasa berharga. Dan itu sangat amat berbahaya, saudara. Kelekatan pada orang-orang tertentu atau pada benda-benda tertentu. Dan yang ketiga, orang yang lekat pada orang-orang atau pada benda-benda tertentu, dia akan berusaha bahkan dengan berbagai macam cara untuk supaya selalu dekat dengan orang itu atau memiliki benda itu. Dan ini sangat amat berbahaya. Itu, saudara. Lalu bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak lekat pada orang-orang tertentu atau pada benda-benda tertentu? Anthony DeMello menawarkan satu cara, namanya latihan. Latihan ini latihan rohani, istilah Anthony DeMello.
Dan nanti saya akan memberikan cara yang kedua. Anthony DeMello mengatakan demikian. Silahkan Anda latihan. Anda bayangkan Anda duduk di depan orang yang memang sangat Anda cintai dan Anda tergantung pada dirinya. Lalu katakan kepada dirinya, kepada orang itu, katakan demikian. Saya mencintaimu, engkau sangat berharga di dalam hidupku. Tetapi kamu mempunyai kehidupan sendiri dan aku mempunyai kehidupan sendiri. Jalan hidupku berbeda dengan jalan hidupmu. Mungkin ini agak susah, saudara. Mungkin ini agak sulit. Karena Anthony DeMello mengatakan jika Anda tidak siap dengan cara ini, jangan dipaksakan, tetapi hari berikutnya coba lagi. Dan ketika Anda siap, lakukan. Maka ketika Anda biasa berlatih melakukan hal ini, yang namanya kelekatan, ketergantungan kepada orang tertentu atau kepada benda-benda tertentu, insya Allah akan terlepas. Dan Anda akan mempunyai hati yang bebas untuk mencintai banyak orang. Anda mempunyai hati yang bebas untuk tidak lekat pada hal-hal tertentu. Dan Anda hanya akan tergantung kepada satu kekuatan, yakni yang di atas. Cara yang kedua yang saya temukan banyak dilakukan oleh para pertapa dan para sufi orang bijak, yaitu ugahari. Ugahari atau dalam bahasa lain askese. Ugahari itu adalah berpantang. Orang berpantang, orang berpuasa, lalu banyak berdoa. Karena dengan berpuasa dan berdoa, hatinya akan terlepas dari kelekatan-kelekatan terhadap orang-orang tertentu atau terhadap benda-benda tertentu. Saudara, pertanyaannya, apakah Anda mempunyai kelekatan pada orang-orang tertentu atau pada benda-benda tertentu? Jika iya, kita lakukan itu. Pertanyaan yang kedua, apakah Anda masih lekat dengan orang-orang pada masa lalu Anda atau barang-barang yang ada pada masa lalu Anda, sehingga Anda tidak bisa melepaskan dari hal itu? Dan itu sudah saya sharingkan pada belenggu yang pertama. Itu saja saudara yang bisa saya sharingkan. Saya percaya bahwa sesungguhnya masing-masing kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang bebas. Artinya pribadi yang bebas mencintai, pribadi yang bebas tidak lekat pada hal-hal tertentu. Sehingga hanya satu, kepada siapa kita bergantung, kepada yang di atas. Karena bahkan hidup kita pun bukan milik kita, tapi milik yang di atas. Itu saja saudara yang bisa saya sharingkan. Saya percaya Anda dan saya bisa membuat perbedaan menjadi lebih baik. Terima kasih. Sukses untuk Anda.